Halo Rachel. Halo Mas Dana. Rachel bukannya lagi kerja di bawah. Iya nih diculik. Diculik, Culik diculik buat ngeluh. buat ngeluh. Rachel umur berapa sih? 20. Emang umur 20 udah ada keluhan? Kayaknya 20 happy go lucky Nah ya. itu tuh yang emangnya anak umur segini nggak ngeluh apa? Sebenarnya ngeluh tuh kategori ngeluh tuh kayak gimana sebenarnya? Itu Nah. juga gue masih bingung loh. Oke. Kenapa bingung? Ya sebenarnya keluhan kan yang keluar gitu aja kan. Mm-mm. Ya udah. Kalau yang keluar gitu aja berarti banyak dong. Nggak semua yang gue omongin yang gue keluarin gitu itu termasuk keluhan. Mm. Tergantung orang nangkapnya juga nggak sih? Mm-mm. Sama nada gue gimana? Mm-mm. Ya gitu. Kalau gue ngeluh tuh kayak yang lagi gue jalanin tapi setengah hati. Wah, Ya. setengah Gue hati. lagi ngejalanin sesuatu terus setengah hati gitu. Apaan tuh? Bukan setengah hati sih, mungkin lagi capek aja ya. Akhir-akhir ini kuliah sih, kuliah kerja. Kuliah lu setengah hati? Enggak dong. Oh, enggak. Kuliah kan itu nomor satu. Oh, kerjanya yang setengah hati. Enggak juga. Lah terus maksudnya setengah hati? Setengah hatinya di sesudahnya, di apa ya? Ya kalau udah nyampe rumah ngeluhnya. Oh gitu. Iya, Capek. capek lah. Hmm. Takut tahu ngeluh di pas lagi ngerjain, takut. Kenapa emang? Pasti ngeluhnya tuh nggak tahu, gue secara nggak sadar aja Hmm. ngeluhnya kayak ngutuk dirinya tuh pas di rumah, pas sudah sendiri. Bukan mengutuk diri sih, kayak Untuk apa ya? diri gimana? Yang ngeluh aja kayak tuh Tuh apa yang di gitu? capek banget, capek banget. Capek banget. Oke, kita urai capeknya. Kita urai capeknya. Gue gini aja narik napas. Iya. Ya bagus. Capeknya emang Rachel dari pagi bangun jam 5 5. jam 6. Jam 5 jam 6. Habis itu Abis itu ngampus dulu kan udah offline. Terus kampus sama rumah deket? jauh dong, Oh jauh. jauh. Terus Sebenarnya kalau dari kuliahnya ya, yang bikin capeknya itu OTW-nya di trafficnya tuh bikin capek sih. Parah. Tapi bener loh itu, setelah gue cari tahu ya, setelah gue mikir-mikir, gue capeknya di mana sih? Gue capeknya tuh karena apa kan? Itu karena pertama di trafficnya. Kalau iya gitu. Rachel naik apa emang? Kadang naik mobil, kadang kalau enggak, kalau kan ganjil genap ya. Terus gue nggak selalu bisa minta tolong ngantar. Jadi kalau nggak naik mobil, naiknya TJ. TJ tuh apa? Transjakarta. Oh Transjakarta. Lah Transjakarta emang kena macet? Enggak, tapi kan Transjakarta kan nggak di depan rumah gue nih. Kan gue naik ojek dulu, naik ojek baru Naik ojeknya macet? macet. Karena kan jalan besar Transjakartanya. Terus di Transjakartanya sih nggak macet. Cuma bener sih nggak macet. Cuma kan gue lewat Sudirman ya. Itu tuh ngeliat mobil-mobil yang macet aja tuh gue ikutan kesel, apalagi dalam mobilnya. Padahal gue juga nggak macet-macetan, cuma gue ikutan kesel gitu. Punya empati ya? Iya, amin. Terus turun TJ terus masih naik ojek lagi sampai kampus Oh, kalau boleh tahu kampus lu di mana sih? di Mustopo. Gue tahu rumah lo tadi di mana. Ke Mustafa jauh sih. Jauh sih. Terus lu tahu kan lewat mana kira-kira? Iya, Lewat iya. yang jalan macet banget. Terus di kampus lu happy tapi? Happy. Kalau ketemu temen tuh nggak tahu kenapa happy aja. Kayak bisa nih seharian senyum-senyum ketawa-ketawa sampai rumah capek banget, tapi kalau ketemu temen nggak capek. Gitu. Apa karena iya berarti karena perjalanannya dong? Iya benar. Terus perjalanan kadang kan suka telat ya. Bukan suka sih, gue termasuk orang yang kalau menurut gue sih gue disiplin ya. Jadi kalau misalnya gue ngampus jam 10 tuh gue udah tahu gue harus OTW jam berapa karena gue tahu macetnya. Jam Macetnya, nah enggak sih jam 8. Jam 8. Tapi kan namanya juga macet, nggak ada yang tahu. Iya. Tiba-tiba bisa lancar, tiba-tiba bisa mandek. Nah itu kadang suka telat, terus ya udah nyampe kelas kan nggak dari awal, nggak ngikutin dari awal. Jadi kayak buyar, lo masuk di tengah-tengah buyar, nggak sefokus lo masuk dari awal. Emang boleh masuk? Beberapa dosen boleh sih. Nah pernah gue yang nggak dibolehin masuk, itu kesel juga. Padahal kan alasan gue juga gue nggak mau, gue telat. Ya tapi namanya dosen nggak terima alasan kan. Iya benar. Lu kalau kesel lu ngapain sih?
Selalu kesel gitu. Yang pertama kali lo lakuin apa sih kalau kesel? Ngomong kotor dulu. Ngomong kotor dulu. Kata kotor favorit lo adalah? Anjing dulu ya, oke. Iya, tapi setelah ngomong kotor tuh kayak ada dua cara sih. Biasanya kalau gue pertama maki-maki dulu. Nggak tahu sih, gue tipikal orang yang kalau gue marah pasti orang-orang tuh tahu. Gue ekspresif banget sebenarnya. Jadi oke. Menurut gue sih, dan beberapa kata teman gue ekspresif. Jadi kalau gue seneng kelihatan. Kalau gue lagi bad, gue diam dikit, itu tandanya gue lagi bete mungkin, atau lagi ada sesuatu, itu kelihatan. Jadi kalau misalnya gue mengeluh, pasti itu juga kelihatan. Tapi lu bisa menutupinya dengan baik kan? Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa tuh gimana caranya? Contoh yang gue dapat nih ya, di kerjaan sih. Di kerjaan? Mau nggak, kan gue waitress. Berarti mau nggak mau gue harus senyum, salam sapa gitu. Salam sapa. Tapi lu pakai masker? Iya enggak. Tapi kan kelihatan dari matanya, dari gini. Iya benar. Tapi nggak mungkin kayak gini kan. Tapi padahal gue diem, gue nggak senyum. Terus? Iya, jadi lu cuma gini doang ya, di masker gini? Ya kan? Lu gini doang ya? Padahal nggak senyum. Nggak senyum ya? Masking. Ya kan? Masking, oke. Okay. Kayak gitu. Nah kayak gitu, walaupun sebenarnya kesel banget, tapi kan kalau ngelayanin nggak mungkin dong kan. Sambil masak gue lempar nih kak kan nggak mungkin. Jadi kayak langsung on off aja gitu loh. Lu bisa punya on off. Oke, gue lagi kerja, gue offin dulu bete gue. Emangnya Mas Danang nggak punya? Perasaan gue enggak, gue nanya lu. Kalau gue ya setelah gue ketemu banyak orang, tergantung situasinya sih. Salah satu yang harus gue pelajarin ya itu harus on off. Kalau lu kira-kira enakan on off apa kayak dimmer lampu? On off. Jadi, tapi tergantung sama siapa ya. Sama siapa yang biasa kayak dimmer lampu gitu? Dimmer lampu ya orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Sahabat gue, teman-teman. Menarik. Hubungan lo di kampus tuh sama teman-teman lo gimana sih? Apakah menyenangkan atau kan ada yang nggak suka kan ada di kampus atau sekolah gitu kan? Gak tau ya kan, ini gue kan semester 4. Baru offline tuh tahun ini, baru 3 minggu yang lalu. Selama ini kan temenan online ya. Jadi kalau di online ya seru. Cuma pas ketemu gue ngerasa kalau kuliah tuh hubungannya tuh kayak sekadar hubungan materi doang, pelajaran. Susah nyari yang klop lagi, itu susah. Kalau seru ya seru, paling tapi bahasanya tuh ya di situ-situ doang, Mas. Di matkul, di tugas. Masa nggak ngebahas hobi kayak lu suka tergantung BTS? Kan ada ya, kalau ya itu proses nyari jati diri temen kan juga gue bilang tadi. Maksudnya kita bahasnya di tugas-tugas mulu, jadi kan susah nyari jati diri temen gue ini kayak gimana sih. Nah itu nggak semua orang terbuka juga kan. Terus ya udah ya gitu. Berarti lu pribadi udah bisa on off, terus udah bisa ngelihat entar dulu nih dia orangnya kayak apa. Iya benar. Gitu. Lebih ke jaga-jaga kalau kayak gitu. Iya, walaupun lu ekspresif kan. Nah kalau di dunia kerja lu gimana? Kalau di dunia kerja kan gue udah kenal sama mereka semua, udah berapa 7 bulan. Udah menurut gue udah cukup sih ketemu seminggu 4 kali itu udah cukup buat bangun chemistry. Kadang-kadang kelihatan juga kok teman-teman gue yang lagi capek gitu kan kelihatan. Ya sudah, sebenarnya saling ngehargain dan saling ngerti aja. Kalau di kerjaan ya lu tuh langsung kelihatan, langsung bisa. Lu tuh orang yang kalau tadi lu bilang langsung bisa gitu, langsung kelihatan. Lu tuh orang yang kalau ada teman sedih kayak deketin terus jangan sedih ya gitu, terus lari gitu, atau yang ayo semangat gitu. Lu tipe yang nyemangatin gitu nggak? Enggak. Enggak. Karena apa sih, aneh banget. Enggak ya? Enggak. Terus lu ngapain kalau misalnya ada orang sedih di sekitar lu? Tergantung dia siapa kan. Balik lagi sih, tergantung dia siapa. Menarik. Dia tergantung hubungan gue sama dia juga. Kalau misalnya menurut gue dekat tapi menurut dia nggak terlalu dekat, kan gue juga jadi gimana ya kesannya ya? Kesannya apa? Ya kalau pengen tahu banget gitu loh. Padahal gue menganggap gue deket sama si dia. Nah gue tuh suka mikir kayak gitu, overthinking juga tuh. Overthinking gimana? Iya, yang menurut gue
kayaknya gue udah deket deh sama dia. Kayak gue udah bisa dikategorikan sebagai temen, setidaknya temen lah, saling kenal. Tapi kan nggak tahu dari dianya. Gitu. Kalian juga ya gitu. Jadi milih-milih kata-katanya mau dikeluarin apa. Jadi kayak bukan gue, kayak karena nggak terbuka. Tapi ya nggak bisa gue paksain juga kan. Berarti di kampus nggak ada masalah. Di kampus gak ada masalah, maksudnya cuma di tugas itu doang. Tugas lo apaan? Berarti jurusan lo apaan? Jurnalis. Jurnalis tuh ngapain? Jurnalistik gitu? Jurnalistik. Menulis berita. Semua hampir mata kuliahnya tuh tugasnya menulis. Semuanya sih, bukan hampir. Jadi ya tugas lo di nulis. Sebenarnya gue tuh namanya juga belajar ya dari nol. Jadi ya belum pro banget ya, namanya juga mahasiswa. Nah itu di situ tuh latihan nulis, mau nggak mau lu baca, lu nulis. Apa yang ngebuat lu masuk jurnalistik? Apa yang membuat gue masuk jurnalistik? Karena itu gue sebenarnya lebih suka di belakang layar. Oh gitu. Iya, lebih suka di belakang layar. Sebagai penulisnya? Antara penulis ya gitu deh. Sejujurnya gue masih buram banget masa depan gue gimana kak, mas. Buram tuh dalam arti? Belum tahu. Gue aja kadang mikir 1000 kali, gue bener nggak ya di jurnalistik? Bener nggak sih gue milih kayak gini gitu? Tapi ya kadang dapat nggak enaknya, maksudnya dapat kadang ada hal-hal yang bikin gue ragu gitu, yang bikin gue ragu. Jadi gue kayak ngerasa ragu sama diri gue sendiri. Tapi ada juga yang bikin gue kayak lo bisa nih, kalau lo belajar lo pasti bisa gitu. Yang bikin lo ragu apaan sih? Lo nggak punya impian pengen jadi apa gitu? Atau lo nggak punya kegemaran hobi gitu? Nggak tahu, aku nggak tahu. Lo nggak bisa, nggak punya itu, nggak pengen jadi apa gitu? Kayaknya nggak spesifik sih. Apa? Yang nggak spesifik tuh apa? Gue pengen, sejak gue masuk F&B gue jadi suka hal-hal tentang F&B yang which is itu sangat beda banget sama jurusan gue kan. Nah itu, terus orang-orang dulu tuh maksudnya? Ya saudara-saudara gue yang mungkin udah tua gitu. Atau orang awam lah yang mungkin gak well educated, pasti selalu bilang kayak gini, ngapain sih pusing-pusing milih jurusan gitu, toh banyak kok orang yang kerja nggak sesuai jurusannya. Gitu kan. Nah itu gue jadi mikir kayak kadang kalau lagi malas kuliah ya gue mikir kayak gitu ya. Aduh ngapain sih gue rajin-rajin gitu, toh ntar lihat aja ntar kerjaan gue pasti nggak sama nih kayak jurnalistik gitu. Itu salah sih, gue mikir kayak gitu tuh salah. Cuma yang bikin gue semangat, prinsip gue sih apa yang udah gue mulai terus gue kelarin. Setidaknya kalau mungkin nanti gue nggak di bidang jurnalisme atau dimanapun itu, setidaknya gue harus ngelarin apa yang gue mulai nih. Kuliah gue kan gue mulai, kan gue yang memutuskan. Walaupun gue nggak tahu keputusan gue itu benar apa enggak ya. Kan bener apa enggak di akhir ya? Ya. Benar di akhir ya. Iya kan? Nah berarti di dalam perjalanan ini yang penting lu pengen nyelesain, dan itu membuat lu tetap semangat ya. Keinginan untuk nyelesain. Nah kalau di tempat kerja juga nggak ada masalah dong berarti? Nah itu betul. Sama kayak prinsip gue tadi, kan gue yang memulai untuk nge-apply di sini, memilih ini. Sebelumnya ya namanya manusia juga pasti udah planning dong, udah mikir resikonya, udah nimbang-nimbang kalau misalnya gue kerja sambil kuliah apa sih resikonya gitu-gitu. Capek yang tadi ya. Itu gue pikirin. Tapi kan baru mikir, belum kejadian. Tapi kan capeknya udah kejadian. Nah itu sekarang mikir lagi, gue capek banget nih, tapi nggak boleh, kan udah gue mulai. Oh harus selesai. Betul. Keren. Lu kerja di mana lagi selain di Kroma? Udah di sini aja, satu cukup. Satu cukup. Ngep ya. Kalau sekarang satu dulu. Oh satu dulu. Kalau di bayangan lu nih, kalau di bayangan lu setelah di Kroma sebagai waitress di Kroma, itu lu kerja 4 hari. Kuliah gue 4 hari, seminggu gak cukup kan? Seminggu 7 hari. Seminggu 7 hari. Ada yang double. Jadi kuliah dulu baru ngampus dulu baru kerja. Lu kuliah hari apa aja berarti? Senin sampai Kamis. Makanya jadwal gue tuh Jumat, Sabtu, Minggu itu udah pasti. Satu harinya
di antara Senin sampai Kamis ini. Oh, Jumat Sabtu Minggu tuh udah pasti lu yang jaga sebagai waitersnya. Oke. Gitu. Nah berarti hari Minggu nggak apa-apa tuh sama keluarga lu kerja? Dari awal tuh gue udah minta izin kok. Oh. Sebenarnya secara nggak langsung nih ya, di umur gue yang udah segini tuh di keluarga gue, menurut gue sih, setiap gue ngomong ke nyokap gue itu, menurut gue itu bukan suatu hal yang bisa dibilang sebagai izin, itu sebagai ngabarin sih kalau menurut gue ya. Oh, menarik. Menurut gue nggak tahu sih, ini salah satu keputusan yang udah gue ambil dari, menurut gue udah dewasa. Salah satu tahap menuju dewasa gue ya gitu, kalau misalnya gue ngomong ke nyokap gue gitu, udah bukan minta izin lagi kayak, mah boleh nggak sih aku keluar malam gitu. Itu tuh menurut gue udah termasuk yang sekedar info, bukan lagi minta izin. Berarti lu diajarin tanggung jawab gini sama siapa sih? Sama keadaan. Sama keadaan? Keadaan maksudnya keadaan gimana? Iya, ya keadaan kan dulu tuh nyokap gue protektif. Abang gue sih, abang gue. Karena ya yang tadi kan beda jauh. Terus gue cewek lagi, terakhir bungsu. Terus dia yang udah lebih pengalaman lah, pernah muda kayak gak sih, cowok yang zaman dulu tuh pasti kan nakal banget. Itu dia protektif banget. Terus nggak sekali dua kali gue rebel, nggak mau banyak lah, cuma lama-lama dimarahinnya masih takut mas, sampai sekarang mah dimarahin mah masih takut. Cuma ya gimana? Gimana? Kadang gue parahnya nih, gue kadang nih ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, bagus dong. Nyoba kan berarti? Enggak, apa nggak boleh? Menurut lu bagus apa nggak boleh? Nah di umur segini kan gue udah pasti tahu mana yang baik dan nggak baik. Nah itu tuh gue kadang suka nge-challenge diri gue sendiri, itu kadang konyol juga sih. Nge-challenge terbaru lu apa sih? Lu nge-challenge lu ngapain? Apa ya? Terbaru gue nggak ada sih. Yang waktu masuk itu sih, masuk kerjaan. Oh. Gue tahu jawabannya tuh kayak ya 50-50 sih sebenarnya, antara boleh nggak boleh. Boleh nggak sih masuk kerja? Kayaknya menurut gue sih kayaknya nggak boleh ya. Soalnya waktu itu lagi pandemi juga, ya kan, was-was lah tuh mereka, namanya orang tua ya kan. Terus ya udah gue ngeyakinin, apalagi nggak bolehnya tambah gue masih kuliah. Oh, takut nggak fokus. Betul. Emang lo bakal fokus apa kalau lo kuliah sambil kerja belum capeknya? Bener capek. Tapi fokusnya masih fokus. Masih. Kan beda, dua hal yang berbeda itu. Belajar dan bekerja kan dua hal yang berbeda. Berarti butuh fokus yang berbeda juga nggak? Iya. Tapi gini loh, kalau misalnya gue di kampus, gue lupa sama kerjaan gue. Kalau gue di tempat kerja, gue lupa sama kampus gue. Tapi PR lu aman semua? Aman, itu udah karena gue bilang gue disiplin, gue tahu gue bisa jadwalin. Bagus. Kadang tuh gue suka request minta hari libur supaya gue bisa ngerjain tugas. Oh. Tapi kalau misalnya nggak di Kroma gitu, lu punya tempat kerja impian lu nggak sih? Gue pengen kerja di Shopee. Kerja di Shopee? Kenapa? Suka aja, karena gue kan suka beli di Shopee ya. Terus gue kepikiran, kayak seru deh kalau kerja di Shopee. Kayak mendedikasikan diri gue buat Shopee gara-gara gue suka beli Shopee. Jadi lu dapat gaji dari Shopee untuk beli dari Shopee. Ya. Bagus. Gitu. Tapi dari konten-konten juga kayaknya enak deh kerja di Shopee, kan banyak tuh ya yang di IG kerja di Shopee tuh kayak gini. Karena sebenarnya itu gue tadi kan lo nanya ada tempat impian nggak selain di Kroma, itu tuh baru gue pikirin pas gue masuk Kroma, karena gue membandingkan kerja di mana sama kerja di sana sama di Kroma enakan di mana. Nah itu jawabannya di Shopee, karena gue hasil dari membandingkan. Kalau lo tanya impian gue belum ada, karena gue nggak ada perbandingan. Belum nyobain. Ya, gitu. Tapi kecil nggak ada cita-cita pengen? Gue pengen jadi pramugari sebenarnya, tapi gue pendek. Jadi gue nggak bisa. Terus tau gue syarat pramugari juga anak bungsu, nggak tahu ya ini mitos apa enggak. Ada gitu-gitu ya? Iya. Kenapa pengen jadi pramugari? Cita-cita pertama gue tuh gara-gara gue liat pesawat. Sebenarnya pengen jadi pilot, tapi gue tau itu mustahil. Terus mulai tahu ada pramugari di dalamnya yang nggak jadi pilot tapi dalam pesawat. Nah itu pengen jadi pramugari. Jadi penumpang nggak mau? Nggak mau, udah ngapain? Iya. Itu bukan cita-cita mas, bukan jadi penumpang mah. Ya kan, habis lu bilang
Gue liat pesawat, di dalam pesawat ada pilot, ada pramugari. Wah nggak bisa, belum bisa nih dua-duanya. Jadi penumpang. Nah itu juga pengen punya cita-cita bisa keliling-keliling. Keliling-keliling. Iya. Kemana sih tempat impian lu? Europe. Eropa? Sama Korea Selatan jelas. Oh jelas, karena di sana kan ada BTS ya. BTS. Iya. Nah yang menghalangi. Tapi belum tentu gue nyampe di Korea ketemu BTS kan. Iya, nah belum makanya gue pengen keliling-keliling. Orang lu ke Jakarta aja, lu ke Jakarta belum tentu ketemu Reza Rahadian. Iya kan. Nah iya itu sama. Sama kan kurang lebih. Nah apa yang menghalangi lu dari apa yang sampai sekarang masih menghalangi lu untuk tidak keliling-keliling? Ya duit lah mas. Duit. Kuliah lu masih dibayarin kan? Setengah-setengah. Oh setengah-setengah, keren banget. Oh. Iya gitulah. Duit pokoknya. Duit. Kuliah kan setengah-setengah gitu. Pas gue tahu susahnya nyari uang ya. Jadi malas tahu, bukan malas sih kayak ternyata lu kuliah di bawah uang bokap nyokap lu, keluarga lu tuh, lu hidup di bawah uang bokap nyokap lu tuh kayak jadi tekanan karena lu disuruh harus gini nilainya bagus. Nah jadi ya pas gue udah masuk sini di bulan kelima sih 4 apa 5 ya lupa waktu itu gue bilang aja setengah-setengah, nggak setengah sih, gue masih 30% 40% lah. Oh lu? Iya. Sisanya jajan? Sisanya jajan. Jajan apa nabung? Nabung nggak ada, jajan ada. Sebenarnya jajan gue lebih ke makanan kan. Kalau barang-barang itu gue masih bisa mikir. Cuma kalau makanan ya namanya makan kebutuhan. Tapi tau lah mana yang harus dibeli gitu. Lu suka makanan apaan sih? Apa aja, semut-mut gue. Mood lu apa biasanya? Gue sweet tooth, jadi gue suka yang manis-manis. Oh gitu. Gue suka yang manis-manis dan sebelumnya gue gak suka kopi. Terus gue masuk di kopi. Mau gak mau gue suka kopi. Tapi kan waiters gak harus suka kopi. Emang suka ditanyain sama orang di sini? Suka dong, kan harus tahu juga, harus bisa ngejelasin. Nah dari situ mulai nyoba-nyobain, mau nggak mau kan kayak disogok sama yang di sini, cobain deh. Oke. Walaupun nggak yang 100% kopi addict banget tuh enggak sih. Oh belum. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Belum suka, nggak yang 100%. Berarti kalau kuliah enak, udah gitu. Kuliah enaknya sama teman, tugasnya kan nggak enak. Ya betul. Tapi kan mau nggak mau. Gue aja suka sama jurusan gue aja kuliahnya tugasnya nyiksa buat gue. Nah kuliahnya oke, teman-temannya oke, kantor tempat kerja juga oke, impian udah ada keliling-keliling ya kan? Yang nggak oke-nya ya, yang nanyanya. Iya. Yang nggak oke apa dong berarti selain traffic? Jam terbang Anjay jam terbang anjay apa maksudnya? Padahal cuma kuliah sama kerja doang ya, tapi setiap hari tuh pasti gue keluar. Jadi tuh pas pandemi 2 tahun itu tuh gue bener diam di rumah mas. Oh dulu pas SMA, pas gue kelas 3 SMA tuh gue main banget. Karena ya anak SMA pas lagi kelas 3 SMA pas kelas 12 kan tuh lagi main-main lah, nongkrong. Terus kesana kesini nginep-nginep sama teman gitu kan. Ya senang-senang liburan gitu. Terus tiba-tiba pandemi 2 tahun, dari yang gue keluar tiap hari nih jadi di rumah tiap hari. Itu tuh parah sih stresnya. Terus tiba-tiba apply kerjaan itu mulai setengah minggu kerja, setengah minggunya istirahat kan. Dulu sebelum di Kromo lu kerja di mana? Enggak, ini pertama kali. Oh ini pertama kali. Iya. Makanya orang-orang pada teman-teman gue tuh pada bahasanya ya kagum lah. Iya, karena ini pertama kali gue apply juga. Ini pertama kali gue apply dan pertama kali keterima. Jadi pertama kali nge-apply langsung keterima. Yang sama sekali gue nggak ada niatan. Gue iseng aja di sini sebenarnya. Iseng tapi ya lu harus selesai gitu. Iseng sambil gue mikir. Daripada mikir doang. Iya benar. Tapi kagak nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Jadi ini langkah awal menuju Shopee. Amin. Lu pengen genapin dulu di sini sampai ke sebenarnya Shopee. Genapin sih sesuai kontrak gue juga. Gue bilang gue nyelesain apa yang udah gue mulai. Walaupun kayak 1000 alasan banyak banget nih, gue kadang capek, gue pengen keluar aja gitu. Cuma sering. Jadi gini, kalau gue males, gue bisa. Tapi kan gue
nggak memutuskan untuk malas. Apa yang membuat lo nggak mutusin untuk malas? Ya itu, apa yang udah gue mulai harus gue kelarin. Iya, kenapa harus gitu? Kan bisa aja lo bail out tengah jalan. Iya benar, nggak tahu kenapa gue nggak memutuskan untuk kayak gitu. Banyak lah pertimbangannya mas. Maksudnya alasannya juga apa? Menurut gue alasan karena sekedar capek doang mas, semua orang juga capek. Wow. Bukan suatu alasan, ya capek. Masa gue bilang ke bos gue, Pak saya capek gitu kan nggak mungkin. Bapak juga capek kan harusnya gitu. Aman dong hidup lu berarti sebenarnya. Lu udah tahu posisi. Cuma nggak amannya di capek fisik sih sebenarnya. Capek mental aman dong. Puji Tuhan. Iya. Gak amannya pas lagi capek doang. Kadang kalau capek gue, kalau misalnya gue lagi capek banget, gue suka nggak karuan. Nggak karuannya gimana? Emosi sih bisa meledak. Emosi. Kayak tadi kan gue on off. Gue yang nahan nih, tiba-tiba mungkin ada satu hal kecil yang nyenggol gue, padahal itu hal kecil, tapi karena gue udah nahan sebelumnya, jadi gue bisa meledak. Meledaknya kadang ke nyokap atau ke teman gue. Lu meledak itu karena emang nyokap yang salah atau temen lu yang salah, apa karena emang mereka adalah yang bisa ngerti lu? Karena mereka di sekitar gue. Oh. Mungkin yang nyenggol gue itu bukan orang atau apa, maksudnya bukan hal besar lah. Bukan orang lain gitu, bukan si A, si B, si C. Tapi guenya mungkin lagi sensitif, terus tadi karena gue nahan-nahan, jadinya meledak, dan kebetulan ada orang itu di sekitar gue. Mau jadi lu sikat tuh? Iya. Kayak senggol batu. Terus nyokap lu suka ketawa-tawa nggak kalau lagi marah-marah? Enggak dong. Nah kadang kalau gue meledaknya bisa gue marah-marah, bisa gue nangis. Karena gue kalau kesel bisa kadang nangis. Kalau kesel banget sih, kayak di titik kesel banget. Yang kesel lu udah nggak bisa marah, nggak bisa ngomong tapi nangis. Oh, pernah kayak gitu? Pernah, gue pernah lagi marah-marah terus gue sambil nangis. Jadinya ngomongnya nggak jelas, jadi kelihatannya gue nggak, jadi kelihatannya gue salah, kelihatannya gue ngebela diri. Karena lo ngomongin sambil nangis, sambil jadi nggak jelas bahasanya kan. Jadi lu cuma ngada-ngada kali, makanya lu nangis-nangisin. Lah terus kalau si temen lu gimana? Tiap hari dapat ledakan lu misalnya? Tiap kali, bukan tiap hari, tiap kali dapat ledakan lu? Yang di kerjaan aja, soalnya kan di kuliah jarang ketemu juga. Bukan jarang ketemu sih, belum terlalu mengenal. Mereka kalau tergantung salahnya siapa juga sih mas, tergantung salah apa. Lu nggak punya sahabat atau pacar gitu? Pacar punya. Oh pacar punya. Iya. Pacar punya. Dia suka lu ledakin juga nggak? Iya. Kasian. Nah itu, tapi dia sabar. Oh dia sabar. Oke. Makanya dia si pemarah dapat si sabar. Oh jadi lu sayang sama dia karena dia sabar? Enggak, kan tadi nggak tahu dia sabarin, namanya sayang pasti sabar lah. Tapi kenapa gue marah-marah ya? Nah kenapa tuh? Jadi bingung gue juga. Gue jadi mikir kan. Iya, itu karena gue menganggapnya gue udah kenal, jadi gue bisa jadi diri lu sendiri. Nah iya. Oh. Kalau yang gue merasa gue belum kenal, jadi masih gue tahan lah mas. Oh, maksud tiba-tiba marah-marah? Iya, kalau apalagi di lapangan kerja gitu harus profesional. Keren. Udah siap masuk Shopee dong. Amin. Ayo Mas Danang. Ayo kemana? Kenapa ngajak gua? Nggak mau gua. Kasih, punya dong. Iya, berarti nanti nih abis ini tiba-tiba lu masuk Shopee, lu harus traktir gue. Tapi kalau dari Mas Danang? Ya nggak dari gue lah. Karena kan gua belum. Tapi gue bakal nyoba sih tetap. Lu akan nyoba kan? Maksud gua ya itu. Karena gue percaya lu bisa di Shopee. Lu mau jadi apa di Shopee? Nah itu, gue belum ngorek, gue cuma baru pengen aja. Oh. Gara-gara kemakan konten doang sebenarnya. Oh. Nah itu tuh yang harus gue cari tahu. Oke. Terus sebenarnya sih gue lebih pengennya tuh relate sama jurusan gue, jurnalistik. Bisa nggak ya? Tapi gue masih mikirnya tuh sih, gue masih nyari tahu. Ya terus kalau nggak di Shopee, di Tokped ya, atau nggak di e-commerce lainnya atau apa? Oh, lu mau e-commerce? Ya. Supaya? Pengen aja. Kan sekarang kan kerjanya lebih ke fisik ya. Terus pengen nyobain yang kayak kantoran gitu, kayak ngetik-ngetik, nulis-nulis. Biar relate sama kerjaan gue. Oh, iya. Tapi katanya orang kantoran nggak enak. Nah, terus gimana jadinya nih? Kan itu baru katanya, belum dijalanin. Kan kantornya juga bukan kantor Shopee. Betul, tapi makanya itu gue suka nge-challenge diri gue sendiri. Kayak tadi tuh, kayak ya itu, katanya kan nggak enak ngetik-ngetik, nulis-nulis gitu di kantoran sih. Karena emang kerja kantoran kan ya pusing, katanya gitu sih. Abang gue kan kantoran soalnya, dan gue bisa lihat di Shopee? Bukan, dia di
asuransi. Tapi kan bukan di Shopee. Iya, beda sih. Tapi ya karena gue bilangnya kantoran, kan yang gue bilang tadi kan sekarang lebih ke fisik. Nah gue pengen nyoba yang di kantoran gitu. Nah kan belum tahu, makanya gue kadang suka nge-challenge diri gue sendiri. Walaupun banyak yang udah bilang testimoninya capek. Jadi lu itu suka ngecilin diri lu sendiri, overthinking dan juga benci sama traffic ya? Benci traffic ya? Semua orang Jakarta benci traffic ya? Kenapa lu gak naik motor? Nggak bisa. Naik motor kan juga kena traffic. Justru motor tuh yang bikin traffic. Oh gitu, baru tahu gue. Ganjil genap juga nggak tahu sih efektif apa enggak, kan gue nggak tahu, gue bukan pengguna jalan, bukan pengguna kendaraan. Lu naik Transjakarta tadi Iya. kan? Menurut lu apa sih yang bisa dilakuin buat ngurai macet? Lu kan gedek nih sama macet di kepala lu, kayaknya bisa deh gini, ada nggak? Sebagai seorang jurnalis nih, setiap hari ngelihat. Ya Allah. Iya gak? Kenapa jadi jurnalis? Lah kan insting jurnalis. Iya bener. Iya kan? Gimana ya? Itu jalurnya dibedain sama timing. Sebenarnya disiplin dari pengemudinya sih. Lebih ke disiplin orangnya ya? Iya betul. Timingnya Transjakarta itu menurut gue nggak terlalu bagus tapi nggak buruk juga. Nggak terlalu baik. Masih bisa diimprove lah. Jadi di Transjakarta itu kan ada timingnya, setiap per berapa menit busnya datang gitu. Kan ada hitungannya tuh. Nggak tahu lah yang bikin siapa, itu kan pasti seharusnya udah dipikirin dong sama pemerintah. Tapi gara-gara macet ini kan yang nggak tahu nih tiba-tiba macet. Jadi timing stopnya, timing datangnya itu kan jadi nggak pas, nggak on time. Nah itu yang justru bikin macet. Sebenarnya ya karena nggak disiplin aja pengendaranya. Kalau semua orang disiplin kayak lu misalnya, menurut lu Jakarta bakal nggak macet nggak? Kayak gue nggak bisa disiplin juga deh. Kayaknya kalau gue terjun ke jalan gue juga jadi nggak disiplin. Kenapa gitu? Ya karena gitu tuh, karena pikiran satu orang, ngapain sih disiplin? Mending jadi nggak disiplin aja. Tapi kan lu jadi bener sendiri. Tapi nggak percuma bener sendiri kalau semua salah, jadi kebanyakan yang salah. Jadi lu yang salah ya? Iya, bener. Gue pernah ngerasain itu. Gue baru minggu ini gue ngerasain. Ngerasain apa? Jadi ya gue bilang itu, gue yang disiplin. Gue rajin masuk kelas on time lah. Tapi teman-teman gue tuh enggak. Mereka tuh selalu telat. Ada yang enggak atau semuanya? Kebanyakan enggak. Kebanyakan. Kan harusnya masuknya sebelum jam dong. Mungkin ada yang pas dan ada yang telat. Itu tuh gue bener-bener minggu ini tuh bener-bener kesel banget karena banyak banget kejadian di minggu ini karena nggak disiplin itu. Gue tuh pernah nyesel jadi orang rajin tau, jadi orang disiplin. Karena kayak ngapain sih, gue tuh kan kelas jam 8 ya, gue tuh jam 7 udah di jalan, udah macet-macetan. Temen gue baru bangun yang rumahnya lebih jauh daripada gue. Jadi lu disiplin buat lu apa buat orang lain sih? Betul. Nah itu yang gue Lah kok betul gue Nah itu yang gue tanyain Kak. Oh iya benar. Gue jadi mikir, kan gue mikir ya, gue jadi malas nih jadi orang rajin. Gue nyesal jadi orang rajin. Terus gue mikir lagi setelah gue malas itu, gue mikir sebenarnya gue disiplin tuh buat gue apa buat orang lain. Sebenarnya emang minusnya disiplin apa sih gitu. Gue sampai cerita ke teman gue tuh kesel banget tahu jadi orang rajin gitu. Tapi mereka malah berterima kasih, makasih lo udah rajin di antara kita semua. Itu yang bikin gue tek banget. Bilang setidaknya ada satu orang yang kayak lo gitu, yang bisa sebenarnya alasannya kecil tau nggak apa? Setidaknya ada satu orang yang bisa ngetekin kita tempat duduk bareng. Kan gue jadi terharu. Tapi itu kalau gue ngelihat dari sudut pandang yang lain gimana? Maksudnya? Lu cuma diakal-akalin dong sama temen lu. Iya sih. Gue gak kepikiran sih. Nah tapi gue kepikiran jadinya. Kalau gue nggak jawabnya, kalau masalah tempat duduk itu ya, karena gue juga pengen duduk di situ sama teman-teman lo. Pengen duduk di situ dan menurut gue ya, kalaupun mereka minta tolong buat ngetekin tempat gitu ya kan gue nyari yang sepewenya gue. Jadi nggak ada rugi dong buat gue. Jadi disiplin berarti buat lo ya? Plusnya ada, minusnya gue jadi kepikiran tuh kalau dia ngakal-ngakalin buat gue doang. Baru kepikiran sekarang pas gue ngomong. Tapi ya kan, berarti gue saking disiplinnya gue nggak mikirin negatifnya. Ya makanya gue nanya. Iya. Yang gue penasaran itu berarti disiplin tuh sebenarnya buat orang lain apa buat diri kita sendiri ya? Betul, gitu yang lagi. Betul. Tapi jawabannya ya kayaknya buat
buat diri gue, tapi ya gue keselnya karena orang-orang yang nggak disiplin itu. Kenapa sih mereka nggak mau buat disiplin buat mereka sendiri? Kan bayar kuliah mahal-mahal, masa lo datangnya telat, terus kalau datang telat lo kan nggak dapet kelas. Yang ngerasa mahal kan lu doang kali. Masa mereka nggak mikir sih, kan susah. Karena gue balik lagi, karena gue udah tahu susahnya nyari uang. Iya Kan kali. mereka enggak ya, Bisa jadi jadi. mereka nggak mikir. Gue juga dulu susah duit nggak pernah masuk kelas gue. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh ya. Apa temen gue juga mikir kayak gitu kali ya? Ya beda kan pikiran orang-orang. Kuliah gue nggak selesai loh. Oh ya? Kalau gue ngundurin diri loh, itu termasuk bentuk penyelesaian nggak menurut lo? Penyelesaian lah dari diri lo sendiri. Kan lo memutuskan, berarti itu yang terbaik menurut gue ya. Walaupun kan nggak tahu ujungnya Lo gimana. mau ngatain gue? Enggak. Oh enggak. Tapi gue jadi belajar buat nggak ngejudge orang. Oh. Kalau misalnya sesuatu yang sebenarnya aneh gitu, yang nggak beres tapi diokein, kan sebenarnya itu nggak boleh kan. Yang keluar dari, maksudnya Kampus. nggak menyelesaikan kuliah, karena itu dilarang banget tuh. Pasti gue nggak tahu, gue mati kali kalau gue nggak bisa digebukin kali ya. Cuma ya Lu lucu banget sih, sih. Apa? Terus. Cuma ya pengen nih ngejudge kok keluar sih. Nih malaikatnya sama di sini setannya nih. Kalau malaikatnya bilang nggak boleh ngejudge, kan itu keputusan dia. Tapi kalau setannya tuh kayak ya udah ikutan keluar aja. Nah, kalau misalnya lu ternyata teman gue. Apa? Lu teman gue di kampus nih. Gue bilang, "Gue keluar ya dari kampus ya." gitu. Lu udah lulus duluan nih. Gue tiba-tiba bilang, "Gue keluar dari kampus." Oh, konteksnya gue udah keluar. Iya, udah kan lulus duluan. gue kan veteran. Oh. Sayang tahu. Oh, lu akan ngomong gitu. Lanjutin aja. Soalnya sama case-nya kayak temen gue yang nggak masuk kelas ini. Dia pernah nggak masuk kelas karena hal sepele. Apaan? Karena kejedot. menurut gue itu sepele. Menurut gue itu sepele karena gue banyak lihat orang-orang yang susah. Hal-hal di sekitar lu tuh magnifik banget ya, kayak magical gitu ya. Apa? Kayak gue tuh nggak bayangin pas lu lagi jalan duduk di Transjakarta gitu ngeliat bete macetnya, gue nggak tahu apa lagi yang ada di pikiran lo gitu. Kayaknya semuanya baik-baik aja gitu. Enggak. Terus ya gitu, terus pernah nih gue pulang kerja kan capek banget tuh. Awalnya tuh ngampus terus langsung kerja kan, jadi satu hari full. Pulang pergi pagi, pulangnya malam gitu. Terus tiba-tiba yang di pinggir jalan tuh ada yang jualan gitu. Tuh Jualan apa? Ya jualan kecil-kecilan gitu. Atau nggak pengemis atau nggak pengamen. Oh, oke. Itu gue langsung tersentuh. Lu empati banget ya orangnya ya. Lu jangan-jangan sama pacar lu cocok karena Apa? empatinya itu. Tapi kan gue juga pemarah. Di balik kepemarahan lu, jangan-jangan lu adalah orang yang sangat halus perasaannya. Lu suka nonton film apa? Apa aja sih yang gue udah jarang nonton film karena gue nggak punya waktu. Lu nonton apa, radio? Radio nggak ditonton dong. Oh iya Mas. benar. Dengerin. Oh iya benar. Nonton apa? Drakor sama ya yang lagi happening aja di Netflix. Oh. Yang lagi trending. Kadang kepo tapi kan nggak punya waktu. Lebih suka komedi apa drama? Drama sih. Cewek banget kan? Iya apa karena cewek banget ya gue. Sebenarnya yang tadi gue ngatain ngapain sih lo nggak masuk gara-gara kejedot, menurut gue tuh bukti perhatian gue ya, walaupun Tuh, kan? kata-katanya Kak sampai gue mikirin emang lo nggak sayang apa biaya kuliah lo, berarti kan tuh mikirin. Iya, Kan- lu mikirin sampai keluarganya tuh. Iya kan? Iya sih, iya ya gitu. Pernah nggak lu kan punya empati yang gede, rasa sayang yang gede. Pernah nggak lu dikhianatin sama orang? Nggak harus pacar, tapi sama orang lain. Dikecewain ya? Nah, Pernah lah. terus cara lu ngelewatinnya gimana? Semua orang tuh pasti bakal kecewa sih. Kan kecewa itu sebenarnya menurut gue kecewa karena gue udah pernah nge-ekspektasiin itu. Ekspektasi gue tuh bagus, tapi kan kenyataannya enggak. Nah yang paling bener emang paling lama-lama tuh nggak usah berharap, nggak usah apa ya, gue tuh lagi belajar hidup legowo, tau gak sih? Oh, Jadi nggak marah-marah kalau lagi macet, terus nggak marah-marah kalau teman nggak masuk atau teman nggak telat, kayak ya udahlah. berarti keluhan lu udah nggak ada dong Nah kalau itu, mau legowo. nah itu karena gue merasa gue kebanyakan ngeluh gara-gara macet, gara-gara teman gue telat, kayak itu tuh bikin gue stres kan. Nah gue pengen belajar buat lebih sabar, buat lebih legowo.